warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baiklah teman-teman, kali ini jumpa lagi bersama channel Bang Torus. Kali ini saya akan membagikan informasi atau seputaran ilmu pengetahuan apa saja yang alat navigasi terpenting di atas kapal. Kalian penasaran apa itu? Ikuti channel Bang Torus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi saya mengatakan apa-apa saja itu alat-alat navigasi atau alat-alat penunjuk arah yang ada di atas kapal. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat penting yang ada di atas kapal, seputaran kapal saya ya. Kebetulan saya di kapal takbut. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, di sini seperti kita perhatikan ya, banyak sekali alat-alat tombol-tombol. Kita perhatikan ya. Jadi sedikit saya menjelaskan. Yang dimaksud dengan kapal adalah alat transportasi dari pulau A ke pulau B. Jadi teman-teman semua harus tahu kapal itu memiliki mesin dan beberapa alat navigasi. Dan setiap kapal memiliki alat-alat navigasi yang berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan jenisnya. Kebetulan saya di kapal takbut ya. Dan di kapal takbut ini sekarang yang saya bekerja ada beberapa alat navigasi yang paling penting ya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa bagian alat yang terpenting di atas kapal. Oke, yang pertama teman-teman, seperti kita perhatikan ini bulat, seperti ada telinganya. Ini adalah sebuah kompas teman-teman. Ini adalah kompas. Jadi kompas ini berfungsi untuk menentukan haluan kita teman-teman. Haluan kita dalam perjalanan kita. Di samping itu kita memiliki alat yang lain yang dinamakan GPS teman-teman ya. Ini dia teman-teman GPS-nya. Kita buka ya. Inilah yang dinamakan GPS teman-teman. Jadi fungsi daripada GPS ini adalah untuk membantu juga kita dalam pelayaran, terutama dalam menentukan posisi-posisi atau baringan atau jarak tempuh teman-teman. Posisi-posisi atau baringan-baringan atau jarak tempuh teman-teman, setelah kita mengukur di peta jarak yang kita tempuh, kita setting di GPS teman-teman ya. Inilah yang dinamakan GPS. Dia merek Furuno teman-teman ya. Dan yang ini ada namanya ICE teman-teman. Fungsi ICE ini teman-teman adalah untuk mengetahui kapal-kapal yang ada di sekitaran kita berjarak 3 mil ataupun 4 mil ke atas, sesuai dengan tingkat teknologinya teman-teman ya. Jadi apabila kapal yang lain yang sedang berlayar di seputaran pulau A memiliki ICE juga ya kapal yang lain, maka akan tertangkap di ICE yang ini. Ini dia teman-teman, namanya ICE transponder.
Jadi di AIS ini nanti akan memberikan keterangan terutama jarak dengan kita, tujuan, kecepatan, bahkan dia punya posisi lintang dan bujur teman-teman. Oke. Dan yang ini ada bagian yang terpenting teman-teman, yaitu radar. Inilah teman-teman yang dinamakan radar. Nah ini kebetulan dia merek Furuno juga ya. Jadi fungsi radar juga untuk mendeteksi di sekitaran kita berlayar apa aja dia yang akan hadir. Contohnya ada kapal yang lain akan tertangkap oleh radar dan terdeteksi. Itu pun memiliki radius berapa mil tertentu sesuai dengan teknologi dan informasi dari radar tersebut. Baiklah teman-teman, ada lagi. Ini ada teropong teman-teman. Teropong ini berfungsi untuk kita mengetahui lebih detail apa yang kita lihat dari jarak jauh dan memastikan benda-benda yang ada di sekitaran kita, apakah itu berbahaya ataupun kita istilahnya boleh melintasi daerah tersebut, ataupun sedang ada kejadian-kejadian yang penting teman-teman. Itulah fungsi teropong ini. Jadi kita lihat di sini yang jauh jadi dekat teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di jarak kejauhan sana, apakah itu sebuah kapal atau pulau teman-teman. Jadi teman-teman, kebetulan saya di kapal tugboat, jadi hanya sekitaran ini saja alat navigasinya, dan ada radio komunikasi teman-teman. Ini namanya radio teman-teman ya, sebagai alat kita berkomunikasi di kapal. Karena di laut itu biasanya radius 15 mil jarang ada sinyal lah teman-teman. Jadi di setiap kapal memang diwajibkan memiliki radio teman-teman. Oke. Jadi kita fungsi radio ini untuk berkomunikasi amat penting teman-teman. Apabila kita bertemu dengan kapal yang lain, kita akan berkomunikasi dengan kapal kita. Dia tujuannya kemana, apakah searah dengan kita, agar tidak terjadi tubrukan teman-teman, agar tidak terjadi tabrakan. Inilah fungsinya radio berkomunikasi dengan kapal A dan kapal B, atau yang saling berpapasan. Nah itu dia teman-teman fungsinya. Dan ada satu lagi teman-teman yang dinamakan echo sounder. Echo sounder ini dia teman-teman. Echo sounder ini berfungsi untuk mengetahui kedalaman air, teman, air laut. Jadi ini amat penting teman-teman ya, karena apabila kita memasuki wilayah yang baru, kita harus mengetahui kedalamannya teman-teman, agar kapal kita tidak kandas. Nah itu dia fungsinya teman-teman, kita harus mengetahui kedalamannya agar kapal tidak kandas. Ini namanya echo sounder teman-teman. Baiklah teman-teman, saya kira itu aja navigasi yang ada di kapal ini yang penting-penting ya. Sudah saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bertambah wawasan teman-teman ya. Jadi saya sudah katakan tadi teman-teman, setiap kapal berbeda-beda alat navigasi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan fungsi kapal tersebut. Kebetulan saya di kapal tugboat, jadi hanya ini saja teman-teman navigasinya yang terpenting. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya. Jadi kadang-kadang kita tahu hanya kapal itu bergerak sana kemari atau berpindah dari A ke B. Ya sebetulnya
kapal itu semua sebagai alat transportasi, tapi memiliki beda-beda alat navigasi. Oke teman-teman, dan saya pribadi Bang Terus. Jangan lupa dukung channel kita teman-teman. Masih banyak lagi informasi yang akan kita bagikan teman-teman. Oke, saya sudahi dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin.